Terima kasih pemirsa tvparlemen.com, Anda masih bersama kami dengan dialog khusus dengan tema problem pendidikan di Indonesia dengan narasumber kita, Bapak Jeffrey Riwukore. Beliau adalah anggota Komisi 10 dari fraksi Partai Demokrat. Iya Pak, ini membahas mengenai terkait penyaluran tunjangan profesi guru Pak, atau biasa disebut dengan tunjangan sertifikasi, belum berjalan mulus sejak tahun 2009 hingga kini. Modus lama masih terjadi, misalnya ketidakjelasan jumlah tunjangan per guru dan waktu penyalurannya tidak jelas. Menurut pendapat Bapak sendiri bagaimana? Iya, memang ini momok buat kementerian dan juga guru-guru kita. Iya. Pertama, untuk mendapatkan sertifikasi guru itu sudah setengah mati gitu. Iya, betul. Untuk sudah lulus pun mereka dibayar pun ogah-ogahan dalam tanda petik. Pemerintah sudah meluluskan, pemerintah sendiri kadang-kadang tidak memberikan uang dalam tanda petik. Walaupun secara teori pusat sudah memberikan kepada daerah. Tapi daerah justru kadang-kadang 6 bulan dulu baru nyampe di sana. Nyampenya juga tidak utuh. Kadang-kadang begitu. Jadi persoalan sertifikasi ini yang tadinya adalah meningkatkan kualitas, di samping itu menambah kesejahteraan daripada guru-guru kita. Tapi yang terjadi kadang-kadang apa? Itu uangnya nggak jelas kemana. Apalagi nanti kalau guru yang mendapat sertifikasi ini tidak mendukung seorang kepala daerah gitu. Itu artinya diputar-putar uangnya itu. Tidak diberikan kepada orang yang bersangkutan. Itu kan kerjaan orang-orang teman-teman kita di bupati, wali kota yang membuat sesuatu terhadap dana ini. Saya sempat bicara dengan Pak Gultom mengenai hal ini. Contoh kasus di NTT. Saya kebetulan saya ada NTT. Saya bertanya, Pak, ini guru-guru di kampung saya di NTT itu sampai 6 bulan, 8 bulan itu nggak dapat itu. Tolong Bapak cek dulu. Beliau cek, udah dikirim ke kabupatennya. Baik. Ya, di kabupatennya nggak nyampe ke guru-guru itu. Jadi ini persoalan yang sangat penting adalah salah satunya adalah proses pembayaran. Tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita mendapatkan supaya guru-guru kita ini semua mendapat sertifikasi. Nah, perlu ada pelatihan. Tidak tiba-tiba kemudian guru itu mendapat sertifikasi, kan dia perlu ujian. Nah, saya lihat bahwa untuk mencapai target sesuai dengan undang-undang tahun 2014, ini semua guru sudah sertifikasi, saya kira tidak akan tercapai. Kecuali memang ada keajaiban begitu ya. Karena apa? Karena memang ada kendala-kendala besar yang dihadapi pemerintah, dihadapi guru-guru kita saat ini. Pertama, peluang untuk itu. Kemudian pelatihan untuk itu tidak ada. Nah, kalau kita bicara mengenai peluang, kadang-kadang dia sudah siap pun, karena dia tidak mendukung sesuatu, PPO-nya tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk ngikut. Itu persoalan. Nah, kalaupun mereka sudah diberikan kesempatan, nah itu juga tidak mungkin tidak otomatis lulus, kan begitu. Sehingga untuk mencapai target yang selesai tahun 2014 itu agak susah sekali. Dan sebagai anggota DPR ini Bapak mengenai sertifikasi apa solusinya menurut Bapak sendiri kepada pemerintah? Solusinya yang sering kami katakan itu evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi secara menyeluruh mengenai kesiapan orang untuk ujiannya dan juga evaluasi terhadap pembayaran orang. Yang tadinya saya katakan tadi, pemberian sertifikasi dana ini untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi malah orang kadang-kadang akhirnya tidak apatis saja. Toh saya tidak dapat tunggu 6 bulan lagi. Saya sudah dapat sertifikat untuk apa? Jadi yang tadinya kita memberikan support kepada tanda petik supaya dia rajin mengajar, ini bisa jadi malah ogah-ogahan. Tetap akhirnya kita tetap bayar juga yang 6 bulan punya, kan begitu. Kemudian tetap uang itu artinya tidak punya manfaat dalam tanda petik. Tidak punya manfaat yang bagus untuk anak-anak didik kita. Gitu sebenarnya. Jadi ini kita membahas mengenai guru ya Pak ya. Kemudian mengenai anak didik ini kan kita juga ada kemungkinan kayak seperti beasiswa Pak ya, karena kan siswa miskin ini pasti ada juga ya Pak di berbagai daerah. Ini ada tidak Pak solusinya Pak? Karena kan sepertinya beasiswa untuk rakyat miskin ini kurang Pak. Bagaimana tanggapan begini, Bapak? Memang saat ini pemerintah punya konsen luar biasa untuk membantu adik-adik kita, yaitu memberikan beasiswa miskin, termasuk juga untuk mahasiswa bidik misi. Persoalan utama kalau bidik misi ini adalah bagaimana kita mencari tahu bahwa anak-anak itu benar-benar membutuhkan biaya atau anak-anak itu miskin. Syaratnya kan harus ada namanya rekening listrik yang mungkin hanya 450 watt, di rumahnya itu 900. Kemudian rumahnya lantainya lantai tanah. Dan ini kan biasa dimanipulasi di daerah-daerah. Fotolah rumah orang yang yang miskin itu, pakai nama kita. Nah, itu persoalan. Ya. Kemudian persoalan yang paling utama adalah
beasiswa miskin. Sandra tahu bahwa untuk saat ini sekitar 6 triliun uang dibagikan untuk anak-anak kita. Iya. Ini adalah usaha pemerintah supaya membantu adik-adik kita, anak-anak kita supaya mereka tetap bersekolah. Walaupun katakanlah biaya sekolah sudah ada, tapi kan mereka butuh biaya untuk baju, beli sepatu dan sebagainya. Tapi ini pun banyak dikorupsi di daerah-daerah. Banyak yang tidak sampai kepada anak-anak kita. Oleh karena itu memang harus ada kejelasan yang baik atau kerjasama yang baik antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan kantor pos. Persoalan utama adalah kadang-kadang uang ada di kantor pos, tapi kantor pos itu tidak membayar kepada anak-anak itu. Baik, gitu. Jadi ada. Ya. Kadang-kadang kantor pos tidak mau capek, hanya memberikan langsung kepada kepala sekolah. Padahal aturannya tidak seperti itu. Anak-anak itu harus ngambil sendiri. Baik, seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi ini tidak diberikan langsung, melainkan anak-anak ini yang harus diberikan, tidak kepada kepala sekolah seperti itu Pak? Harusnya tidak boleh diberikan kepada kepala sekolah, tetapi diberikan langsung kepada anak-anak. Walaupun ada kementerian mengatakan bahwa kalau dalam geografis tertentu itu bisa diberikan, mungkin jauh dan sebagainya di daerah, misalnya di kampung saya jauh dari kantor pos, itu bisa diberikan. Tetapi dengan catatan bahwa anak-anak itu harus diberitahu supaya mereka tidak dipotong uang beasiswanya. Baik, dialog akan kita lanjutkan kembali, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam tvparlemen.com.